tes. Nah, gue mau ngejelasin ini peran-perannya. Lukman sebagai quality control, terus gue project leader, terus Firdo UX designer, dan Farid programmernya. Nah, pertama gue mau ngejelasin yang tugasnya Firdo nih, dan tugas Lukman juga berarti. Nanti koordinasinya berdua gitulah. Nah, ini di sini. Ini ada mock-up-nya. Nah, ini asumsinya si UX designer itu ngebikin ini. Oh ya, sebelumnya juga dia harus riset dulu ya. Ya, pura-puranya riset lah gitu. Ngambil data, apa kebutuhan si user kayak apa. Terus dia langsung buat seperti ini, buat aplikasi yang kira-kira cocok dengan user tuh seperti ini gitu. Nah, setelah dia buat, nanti tugasnya Lukman itu mengevaluasi apakah ini sudah benar gitu, apa udah kira-kira udah sesuai belum dengan si user gitu, cocok nggak sih dengan si user. Kalau iya, ya udah tinggal di ACC, berarti ibaratnya sama si Lukman udah, oh ya ini udah bagus nih, cocok gitu. Nah, kalau buat tugas UX designer dan quality control udah sih cukup kayak gitu. Terus buat yang programmer nanti mana sih? Nah, ini nih. Buat yang programmer berarti Farid ya. Farid, lu download yang udah gua kasih tuh linknya di Google Drive. Terus ya tinggal buka aja file ini. Berarti yang perlu lu ganti kalau misalnya lu mau run di komputer lu, yang harus lu ganti cuma ininya doang, IP-nya lu ganti. Terus ya tinggal jalanin sih. Oh iya, sebelumnya lu harus upload ini dulu, upload atau buat dulu database-nya. Buat database, new database, namanya DB absensi. Nah, ini karena gue udah buat ya, ini udah ada. Nah, kalau misalnya lu nanti nggak bakal ada nih kayak gini, lu harus import dulu. Import, di browse, disimpan di mana folder itunya, database-nya. Misal ada di sini. Nah, lu cari TB. Oh, salah lagi. Ini harusnya bukan TB doang, harusnya DB-nya nih. Salah, nanti gua kirim lagi ya. Ini. Ya misal gini lah. Bentar. Nah, ini gua ekspor dulu. Gua ekspor, di save. Nah, udah ada tuh kan. Terus misalnya tadi kan udah di download tuh. Nah, lu cari, nanti gua kirim ininya lah. Ini DB. Nah, lu bakal nemuin ini. Nanti tinggal open aja di SQL di komputer lu ini. Nanti file DB underscore absensi ini bakal gua kirim. Nanti tinggal import aja kayak ini ya. Oke, udah. Buat database udah. Oh ya, ada lagi file ininya, file PHP-nya. File PHP-nya itu lu harus simpen di htdocs lu. Simpen di htdoc, file htdocs lu. Disimpan di mana? Misalkan ya kalau gua sih ada di sini. Ada di sini ya, kalau misalnya lu berarti di C, terus di sum, terus htdoc kayak gitu kan. Nah, lu simpen di situ. Paste, simpen ini. Nah, untuk ngeceknya gimana ya gampang aja sih. Misal mau ngeceknya ya berarti tinggal localhost terus API absensi. Nah, kalau misalnya ini udah ada berarti udah sukses tuh ya. Oke, PHP udah, SQL-nya udah, terus tinggal bagian programnya. Bagian programnya ini simple banget. Simple banget ya, mirip-mirip sama ininya lah. Ini nih, ini mockupnya nih, mirip-mirip kayak gini. Ada masuk, ada daftar. Kalau masuk ke mana, ke sini nih. Kalau daftar ke sini, kita lihat langsung ke ininya. Ini
kita muat ulang, reload. Nah, ini masuknya pertama seperti ini. Kalau misalnya pertama masuk, misalkan mau daftar nih, daftar ya udah daftar, nomor pegawai ngasal. Misalnya 8 dah, nama lengkap, ngempau ATT, passwordnya 123. Oke, proses sukses. Nah, udah tinggal login, berarti tadi 7, kata sandinya 123. Tinggal proses. Salah berarti. Salah tadi apa sih? 8 ya, bukan 7. 8 123. Nah, login sukses. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, ya tinggal mengisi kehadiran atau daftar kehadiran. Ini daftar kehadiran seluruh seluruh pegawai di sini bakal ada gitu. Ini daftar kehadirannya, ini yang terbaru. Yang terbaru berarti yang ya, pokoknya nanti cek aja lah, gue lupa yang terbaru yang atas atau yang bawah. Ini seluruh daftar kehadirannya. Terus kalau misalnya mau ngisi kehadiran ya di sini. Nomor pegawainya berapa, misalkan 8, terus nama lengkapnya ngempau ATT, tanggalnya berapa. Nah, lucunya di sini tanggalnya tuh gue pakai varcharnya, gue nggak ngerti lah gitu gimana. Ya tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Misal tanggal 10 Juli 2021 ya. Oke, proses. Data has been added. Oke, udah ya. Terus kita cek di daftar kehadiran. Kok nggak ada? Oh iya, salah, gue lupa. Ininya di bagian PHP-nya belum gue edit lagi. Ini nih, bagian ini nih. Daftar absensi. Nah, ini nih salahnya nih. Nanti gue kirim lagi filenya. Yang benar tuh yang atas. Ini gue hapus. Terus gue ini di uncomment. Uncomment lah. Salah nih, harusnya pakai Visual Studio Code. Open with mana ya? View all application, Visual Studio Code. Nah, ini gua hapus. Ini gua uncomment, terus selesai. Coba ya, dicoba lagi. Coba lagi daftar. Tadi kan nggak dinamis, jadinya ditulisnya manual di kode PHP-nya. Coba kita ulangi lagi. Pengisian kehadiran, nomor pegawai 8, ngempau ATT, tanggalnya 10 Juli 2021. Oke, proses. Nah, udah. Kita cek lagi daftar kehadiran. Nah, udah ada ini. Nanti gue kirim ulang ini bundle filenya. Terus untuk codingannya lu bisa pelajari sendiri sih di sini. Pelajari sendiri di sini ya, nggak beda jauh yang diajarin sama itulah Pak Deden. Kalau misalnya itu ya mirip-mirip sih. Gua cuman nambahin ini login yang pasti ada, terus buat yang register ada, terus buat yang attendance list tuh daftar kehadiran, terus ini submit attendance itu untuk ngisi kehadiran. Nah, untuk login, nah kayak gini. Ini buat nangkep ininya, nangkep data dari XML-nya di sini berarti ya di res. Ya lu harusnya ngerti sih ini ngambil nangkep datanya dari sini, berarti dari login. Nah, ini dari XML-nya, ID-nya itu misalkan kalau ini ID-nya itu mana ya? Nah, ini add nomor pegawai. Nah, ini ditangkap di sini, dijadiin sebuah
variabel, add nomor pegawai. Terus kalau misalnya udah datanya sudah ditangkap semua, langsung tinggal login kan. Mau login, kita validasi dulu, validasi data apakah ada nama nomor pegawainya. Kalau ada, ya lanjut ke kirim data. Kalau misalnya nggak ada, ini bakal ngeluarin make sure all form are filled, artinya pastiin semuanya udah terisi gitu. Ini berarti harus ngisi nomor pegawai sama kata sandinya, itu wajib diisi. Kalau misalnya udah, ya udah tinggal kirim data ke sini. Ini hal itunya, API-nya. API ini ngirimnya itu ID pegawai sama kata sandi. Nah, kalau misalnya udah sini, kalau misalnya sukses, ya bakal ke login sukses gitu. Nah, bakal keluar seperti ini, login sukses kayak gitulah. Ya sisanya sama aja sih, mau yang register juga, register sama aja. Ini juga bakal nangkep data dulu dari XML-nya, terus dijadiin sebuah variabel. Udah jadiin variabel, cek data apakah terisi semua. Kalau misalnya enggak, berarti make sure all form terisi gitu ya. Terus ya udah sih, coba lu pelajari. Ini kalau recycle view adapter itu buat buat munculin daftar kehadiran atau attendance list. Nah, kan udah diajarin tuh kan sama Pak Deden. Nah, buat munculin ini. Kalau ini buat munculin ini. Oke. Apalagi ya? Oh ya, paling buat ngejelasinnya nanti itu bakal ngejelasin, yang pasti ngejelasin yang PPT-nya itu. PPT-nya berarti masih PPT-nya. Ini PPT disimpan di mana? Gue lupa lagi. Public, terus objek ini nih. Nah ini nih PPT. Buka. Nah ini ngejelasinnya dikit doang sih, cuman ngejelasin nama, terus tugas-tugasnya, terus sama Trello, kelar gitu doang. Terus sisanya demo program aja, sisanya cuman demo program, udah gitu doang sih. Nah buat Trello, mungkin kalau misalnya lu pengen tahu, ini Trello. Nah ini absensi pegawai. Nah ini ya, ada backlog, breakdown, in progress, validation, complete. Nah ini kok modelannya kayak gini gitu. Nah ini tuh pakai namanya model Kanban. Nah Kanban tuh seperti ini, ada backlog, breakdown, terus ada in progress, ada validation, complete. Nah kayak gitulah. Ini udah gue siapin semuanya, tugas-tugasnya. Ya asumsinya ini udah kelar semua sih. Ini. Nah misalkan ya, kalau misalnya lo mau pengen ngerti ini backlog artinya apaan? Backlog itu artinya lu semua tugas itu masukkan aja sini. Misalkan tugasnya apa gitu, tugasnya membuat sesuatu, udah masukin aja ke sini dulu semuanya. Misalkan bikin layang-layang, masukkan aja ke situ. Nah terus kalau misalnya mau pindah ke sini, artinya dia harus udah di breakdown. Maksudnya di breakdown tuh misalkan yang terlibat siapa aja yang terlibat, terus kepentingannya itu seberapa pentingkah dia gitu. Misalkan sangat penting, oke. Terus checklistnya apa aja, misalkan untuk ngejelasin buat nyelesain bikin layang-layang itu butuh benang,
butuh apa lagi gitu. Nah kalau misalnya udah di breakdown, artinya kita pindahin ke sini. Nah kalau misalnya udah di breakdown, artinya ini tugas ini siap dieksekusi. Ya udah tinggal masukin ke in progress. Nah kalau misalnya udah pindah ke in progress, berarti dia sedang dilakukan gitu ya, sedang diproses. Nah kalau misalnya udah bikin benangnya itu udah dapat nih, ya udah selesai, tinggal ini artinya udah kelar semua. Kalau misalnya udah kelar semua, udah tinggal masukin lagi ke kanan, validation. Kalau misalnya udah juga divalidasi gitu, ya udah tinggal complete berarti. Nah enaknya itu pakai Kanban tuh fleksibel. Nah karena dia pendekatannya itu pendekatan agile, jadinya kalau misalnya lu di validation ini, lah kok ternyata ada yang salah gitu. Nah kalau misalnya ada yang salah, bisa dibalikin ke sini lagi, atau ke sini lagi, atau ke sini lagi, ya gitu. Misalnya mau di breakdown lagi, breakdown apa aja gitu, ada yang kurang, dianalisis lagi kebutuhannya apa. Kalau misalnya udah, tinggal dieksekusi lagi, validation complete, udah gitu. Gua hapus lagi. Oke, ya paling cukup.